Seorang balita selamat dari longsor, sementara sang ayah jadi korban usai menyelamatkan anaknya. Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar sindikat perdagangan satwa. Tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2026 sudah mulai dijual. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Polda Jawa Barat membongkar sindikat perdagangan satwa dilindungi jenis elang di wilayah Kabupaten Indramayu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 14 ekor elang dari rumah tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat membongkar praktik perdagangan satwa dilindungi jenis elang di wilayah Kabupaten Indramayu. Dalam pengungkapan yang dilakukan sepekan terakhir ini, polisi menyita 14 ekor elang dari rumah pelaku. Pengungkapan perdagangan satwa jenis elang ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas jual beli satwa dilindungi di daerah itu. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menangkap seorang pria berinisial MA bersama belasan elang yang disimpan secara ilegal. Kami datang ke lokasi dan mengamankan di TKP bahwa terdapat ada 14 satwa, yaitu 14 ekor burung jenis elang yang merupakan satwa yang dilindungi. Dan kemudian kami melihat di situ bahwa dalam kondisi pada saat hewan tersebut dipelihara dalam kondisi yang tidak layak, dalam kondisi yang tidak higienis. Untuk keselamatan satwa ini, seluruh elang ini nantinya akan diserahkan ke pusat konservasi di Lampung untuk menjalani proses rehabilitasi. Sementara itu, untuk tersangka akan dijerat pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Viral, seorang sopir mobil sayuran di Sukabumi diikat bagian tangan dan kaki. Di dalam mobilnya mengaku menjadi korban pembegalan dengan kehilangan uang 10 juta rupiah serta handphone, namun aksinya terbongkar. Pelaku berpura-pura demi membayar hutang dan biaya menikah. Dalam video amatir ini, seorang pria berinisial N, warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, ditemukan warga dalam kondisi terikat tali di bagian tangan dan kaki selama 3 jam di Jalan Lingkar Selatan, Desa Cisaat, Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Pria tersebut mengaku menjadi korban pembegalan hingga kehilangan uang hasil penjualan sayuran milik majikannya sebesar 10 juta rupiah dan sebuah HP. Namun, di balik aksinya itu merupakan rekayasa yang dibuat sendiri. Demi menghilangkan barang bukti uang hasil penjualan sayuran untuk membayar hutang dan biaya menikah. Setelah melihat informasi bahwa ada video tentang pembegalan di jalur Lingkar Selatan, yang mana ada informasi bahwa korban ada dibegal. Hasil penyelidikan KB dengan tim Jatan Ras Polres Sukabumi Kota, alhamdulillah sudah terungkap suatu kebenarannya bahwa kejadian tersebut tidak benar. Hanya dia melakukan hal itu untuk kepentingan dia sendiri. Dengan berpura-pura dia seolah-olah dibegal. Jadi faktanya uang yang diambil, handphone yang diambil masih ada di dia setelah kami melakukan penyelidikan. Kasus ini tidak berlanjut ke tahap penyidikan lanjutan. Pasalnya, pihak yang memiliki uang atau majikannya tidak membuat laporan resmi ke kepolisian.
keduanya bersepakat berdamai. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah kisah mengharukan sekaligus memilukan dari Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Seorang balita berusia 2 tahun berhasil selamat dari maut setelah sang ayah dalam detik-detik terakhirnya berhasil menempatkan sang anak di atap rumah sebelum material longsor menerjang. Meski sang balita selamat, ia kini harus kehilangan kedua orang tuanya yang ditemukan meninggal dunia. Inilah Arsya, balita berusia 2 tahun yang menjadi saksi bisu dahsyatnya longsor yang menerjang Kampung Babakan, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Di tengah kegelapan Sabtu dini hari, sebuah keajaiban terjadi. Saat material tanah mulai menghantam pemukiman, Komarudin, ayah kandung Arsya, berhasil meraih tubuh mungil sang anak dan meletakkannya di atap rumah yang belum tertutup tanah. Aksi penyelamatan terakhir sang ayah ini membuat Arsya menjadi satu-satunya anggota keluarga yang berhasil lolos dari maut. Arsya kini berada dalam asuhan kerabatnya. Ia belum mengerti bahwa ayah dan ibunya, Komarudin dan Epon, telah tiada dan sudah dimakamkan. Kesedihan keluarga kian berat karena kakak Arsya, Feby, belum ditemukan di bawah timbunan material longsor. Sedang ada di rumah semua. Kan waktu itu kejadian sekitar ya waktu tidur kan jam 3 ya semuanya ada di rumah gitu. Itu rumahnya yang di kampung apa, Pak? Kampung Babakan, Pasir Kuning itu. Ya, titik Babakan pertama itu itunya. Nah, saat kejadian itu si bapaknya ini memang menyelamatkan itu dengan cara ditaruh di atap atau gimana? Setelah diangkat kan, didorong ke atas genting gitu. Disimpan di atas genting. Kini doa terus mengalir untuk Arsya, balita yang selamat karena cinta seorang ayah. Tim SAR gabungan pun masih terus berpacu dengan waktu untuk mencari kakak Arsya yang masih hilang di tengah medan longsor yang berlumpur dan cuaca yang tidak menentu. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, perajin lampion di Kota Bandung mulai kebanjiran pesanan. Tak tanggung-tanggung, permintaan naik drastis hingga 100% dibandingkan hari biasa. Warna merah menyala kini mendominasi sebuah bengkel kreatif di Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Para perajin tampak sibuk menyelesaikan pesanan lampion berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga berukuran jumbo. Proses pembuatannya ternyata tidak mudah. Dibutuhkan ketelitian ekstra dan waktu yang cukup panjang, mulai dari membentuk rangka kawat, melapisi kain, hingga memasang ornamen khas secara simetris. Dalam sehari, satu perajin hanya mampu menyelesaikan 2 hingga 4 unit lampion besar. Untuk perayaan Imlek tahun ini, model lampion bulat klasik berwarna merah masih menjadi primadona yang paling banyak dicari konsumen. Lisha, salah seorang perajin lampion, mengungkapkan, pesanan tahun ini meningkat tajam hingga 100%. Selain untuk dekorasi rumah, lampion-lampion ini banyak dipesan oleh pengelola mal dan hotel di wilayah Bandung Raya hingga Jabodetabek. Peningkatan sih ya Berapa persen, Ibu? sekitar 100%. 100%. Jadi kirimnya kemana aja, Bu? Ada yang Bogor, Jakarta, juga di Bandung juga ada. Waktu itu Marekon juga sekarang di PT Apik Devino ya, PT Devino, dan sekarang PT yang dekorasi itu. Untuk harga, satu buah lampion besar dibanderol mulai dari Rp400 hingga Rp500.000. Meningkatnya permintaan ini tak hanya menjadi berkah bagi perajin, tapi juga menunjukkan tradisi Imlek yang tetap hidup dan meriah di tengah masyarakat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Terinspirasi dari masa kecil, seorang pria di Bandung memasak nasi goreng dengan menggunakan gerobak mini. Proses pembuatan nasi goreng mini ini sama halnya dengan pembuatan nasi goreng pada umumnya. Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Berikut liputannya. Sekilas mungkin Anda mengira ini hanyalah mainan anak-anak biasa. Namun siapa sangka, di balik ukurannya yang serba mini, lapak milik Kang Oci ini adalah dapur produksi nasi goreng yang sebenarnya. Lihat saja detailnya, mulai dari gerobak, katel, gelas, hingga kursi duduk, semuanya dibuat dalam versi mikro. Uniknya, gerobak ini berfungsi sempurna. Kang Oci bisa menggoreng telur hingga meracik nasi goreng dengan bumbu lengkap di atas wajan mungil ini. Pria bernama asli Ibrahim Gonzi ini mengaku, ide nyeleneh ini berawal dari nostalgia masa kecil saat ia sering bermain masak-masakan. Gerobak unik ini ia rakit sendiri dengan memanfaatkan bahan sisa mainan yang sudah tidak terpakai. Kalau inspirasinya sebenarnya dari saya waktu SD suka masak-masakan. Nah terus kebetulan sekarang saya ingin bikin konten. Akhirnya kepikirlah buat ide masak-masakan bikin konten gitu. Ini udah jalan berapa lama kayak gini ya? Baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya. Ini tadi kan banyak warga yang lihat juga nyoba nasi goreng, itu bayar atau enggak sih ya? Kalau ini sebenarnya gratis, cuma buat konten aja. Meski masuk dalam kategori micro cooking atau konten masak mini, Kang Oci membuktikan jika nasi goreng racikannya tetap layak konsumsi dan memiliki cita rasa yang sama dengan nasi goreng pada umumnya. Ini bukan hanya soal konten, tetapi juga soal kreativitas tanpa batas dari Kota Kembang. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2026 sudah mulai dijual. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Meski Ramadan masih 2 pekan lagi, harga sejumlah komoditas sayur mayur di Pasar Kosambi tak kunjung stabil sejak momen Natal dan Tahun Baru. Kondisi anomali ini dikeluhkan para pedagang lantaran biaya produksi yang membengkak tak sebanding dengan daya beli masyarakat. Suasana di Pasar Kosambi, Kota Bandung hari ini masih diwarnai dengan tingginya harga berbagai jenis sayur mayur. Kenaikan ini dinilai tidak wajar atau anomali karena biasanya harga baru akan merangkak naik pada H-3 jelang bulan Ramadan. Komoditas seperti cabai rawit merah, bawang merah hingga tomat dan selada mengalami kenaikan signifikan. Pedagang mengaku kondisi ini sudah terjadi sejak akhir tahun. Faktor gagal panen hingga dinamika pasokan disebut menjadi pemicu belum stabilnya harga di pasaran. Faktor pertama sih karena hujannya, karena cuaca. Biasanya kan beberapa hari kemarin kan hujannya 24 jam. Jadi si tanah itu terlalu lembek, mungkin terlalu banyak air, akhirnya kan terjadi pembusukan gitu. Sayurannya jelek. Faktor keduanya ya banyak yang pakai MBG gitu. Yang dari MBG itu langsung ke pasar induk kan. Nah dari pasar induk dijual ke MBG, akhirnya buat pasokan buat ke pasar-pasar kecil atau buat konsumsi rumah tangga itu kan jadi menurun gitu. Akhirnya mereka naikin harga gitu, karena barangnya kurang. Dampak paling nyata dirasakan oleh para pengusaha kuliner kecil. Bagi mereka kenaikan harga bahan baku berarti ancaman bagi keterlanjutan usaha.
Mulai beranjak naik terus-terusan ya, terus nungguin turunnya kapan, kayaknya nggak turun-turun, menjelang puasa nanti pas naik lagi gitu kan. Jadi deg-degan pisan gitu kan, ini harga pasti gimana ya, ada yang beli enggak ya, apalagi sekarang kan ekonomi lagi gini ya, daya beli masyarakat lagi melemah. Kita benar-benar yang mensiasati harga supaya jualan kita laku gitu kan, terus dengan harga pasar naik-naik terus, gimana mensiasatinya, aduh deg-degan pisan. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada pemerintah daerah untuk segera melakukan intervensi harga. Mengingat tren kenaikan diprediksi akan kembali memuncak saat memasuki bulan suci Ramadan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, berikut laporan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Sunandar. Bulan suci Ramadan masih 2 pekan lagi, namun harga kebutuhan pokok dan juga sayur mayur di pasar Kosambi Kota Bandung ini sudah mulai naik. Bahkan ada beberapa komoditas yang sudah naik secara signifikan. Di antaranya adalah cabai rawit merah, cabai rawit hijau, serta sayuran-sayuran hijau. Lantas bagaimana respon dari para pedagang dan seperti apa pengaruhnya pada para pembeli yang berbelanja di Pasar Kosambi Kota Bandung? Kita akan ajak Anda berbincang dengan salah satu pedagang di Pasar Kosambi. Ibu, selamat siang. Siang, Neng. Ibu, ini dengar-dengar harga-harga sayuran hijau, lalu juga cabai rawit merah, cabai rawit hijau itu ya. Ini naik ya Bu, padahal masih ada kenaikan ya? Ada kenaikan yang semenjak 3 hari ke belakang. 3 hari ke belakang. Iya. Bu, emang trennya tuh kalau jelang-jelang Ramadan seperti ini mulai naik harga itu di 2 pekan sebelum seperti saat ini atau biasanya di hamin-hamin sih Bu? Enggak, tergantung Neng. Kalau misalkan pasokannya berkurang baru naik. Sekarang kan faktor cuaca hujan. Ya, jadi mempercepat kenaikan. Jadi bisa dibilang tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya harganya tuh lebih cepat naik dibanding tahun sebelumnya gitu. Ya, lebih cepat naik. Biasanya kan kalau mau lebaran itu baru. Nah Bu, bisa diceritain Bu, yang paling berpengaruh kenaikannya ini di komoditas atau jenis sayur apa aja dan harganya naik berapa? Rawit merah dari 40 sekarang 80. Naik banget itu masa tengahnya. Sama bawang merah dari 40 sekarang 45. Iya, bawang merah benar-benar lumayan lah, stabil. Sedikit naiknya. Bu, sayuran hijau juga katanya terpengaruh banget ya Bu? Ya terpengaruh, ya kayak sesin. Kan biasanya 6.000 sekarang 14.000. Naiknya banget itu, kayak kacang panjang. Dari 15 sekarang 22. Oke. Ini faktor cuaca tadi ya Bu? Faktor cuaca kebanyakannya mana? Jadi pasokannya kurang. Ibu, mungkin kalau respon dari pembeli gimana tuh Bu? Apalagi yang ibu rumah tangga dengan harga yang naiknya bahkan ada yang sampai 100% ya? Pada ngeluh Neng, jadi mengurangi daya beli. Misalkan kalau dia biasa beli 1/4 jadi seon, dari sekilo jadi setengah. Otomatis gitu ibu-ibu. Apalagi nanti ada lagi biasanya kenaikan kalau jelang hamin-hamin Ramadan ya? Kayak mau sekarang puasa kan, kalau orang Sunda mah bilangnya munggahan. Pasti naik itu dari 2 hari ke. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Itu tadi saudara bagaimana kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pembeli, utamanya ibu rumah tangga yang mengurangi jumlah pembelian karena daya belinya yang tidak tercapai begitu akibat kenaikan harga sayur mayur dan juga sejumlah komoditas di pasar. Dari Bandung, Jawa Barat, Vida Alatas Sunandar melaporkan. Sejak 25 Januari 2026, tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2026 sudah mulai dijual. Tanggal keberangkatan favorit mendekati Hari Raya Idul Fitri pun hampir habis terjual. PT Kereta Api Daop 2 Bandung sudah mulai menjual tiket mudik Lebaran sejak 25 Januari 2026 melalui aplikasi KAI Akses serta platform penjualan tiket yang sudah bekerja sama dengan PT KAI. Hingga saat ini, pihak PT KAI Daop 2 Bandung sudah menjual 42.344 tiket kereta api atau 32%. Penjualan 45 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri bertujuan agar masyarakat dapat leluasa memilih tanggal keberangkatan.
Tanggal 18 hingga 20 Maret 2026 menjadi periode paling diserbu calon pemudik. Untuk rute favorit tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur, keterisian kursi bahkan sudah mencapai 75%. Ya, jadi untuk keberangkatan tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20, itu ke arah timur keterisiannya sudah di atas 75%. Jadi memang kalau kita lihat, hari-hari tersebut akan menjadi hari favorit untuk pengguna jasa kereta api pada masa libur nanti. Pada masa angkutan Lebaran tahun ini, Daob 2 Bandung menyiapkan 24 perjalanan kereta api jarak jauh. Total tiket yang disediakan mencapai 285.824 kursi guna melayani para pemudik menuju kampung halaman. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dukung gagasan gentengisasi usulan Presiden Prabowo Subianto. KDM akan menindaklanjutinya melalui aturan izin mendirikan bangunan atau IMB di Jawa Barat. Gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti atap seng menjadi genteng secara nasional mendapat respon positif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program yang disampaikan dalam Rakornas di Sentul tersebut dinilai sebagai langkah nyata mewujudkan hunian yang lebih indah, sejuk, dan manusiawi. Gubernur Deddy Mulyadi menilai program ini tidak akan mengalami kendala berarti di Jawa Barat. Menurutnya mayoritas masyarakat Pasundan secara tradisional telah lama menggunakan genteng, sirap, hingga injuk sebagai pelindung rumah mereka. Komitmen ini akan diperkuat melalui jalur regulasi. Kedepannya penggunaan genteng akan diarahkan menjadi salah satu syarat dalam penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB. Pak Prabowo menyampaikan baiknya gentengisasi dan itu selaras dengan pembangunan yang ada di Jawa Barat. Gitu. Kayak Pak Prabowo misalnya, baligo cabutin, emang kan kebiasaan saya ya seneng lah saya hari ini apa yang saya lakukan hari ini mendapat dukungan yang kuat dari Presiden, intinya kan itu. Bakal ada SE atau seperti apa Pak soal gentengisasi? Di IMB aja nanti. Jadi di izin mendirikan bangunannya adalah dipersyaratkan spesifikasinya pengembangan perumahan pemukiman adalah pakai sirap, pakai genteng, pakai kalau rumah-rumah tradisional desa pakai injuk. Selain aspek keindahan, penggunaan genteng juga diyakini dapat menurunkan suhu ruangan secara alami sehingga lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang guru ngaji di Bandung rela menahan lapar demi mengajar gratis. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Jajaran Kepolisian Resor Garut menunjukkan dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjaga keamanan, kini polisi juga turun langsung ke sawah dengan melakukan penanaman jagung serentak di berbagai wilayah. Jajaran Polres Garut melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal pertama sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini digelar secara serentak di seluruh polsek di wilayah hukum Polres Garut. Salah satunya berlangsung di Polsek Leles dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari Forkopimcam, kelompok tani binaan, perangkat desa, hingga masyarakat setempat. Di wilayah Polsek Leles, aparat kepolisian telah menyiapkan lahan seluas sekitar 10 hektar untuk program penanaman jagung. Polsek Leles, AKP Wawan mengatakan kegiatan ini tidak hanya dilakukan dalam satu hari, tetapi akan terus berlanjut dengan melibatkan berbagai pihak sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program pemerintah pusat.
Ini kegiatan pelaksanaan penanaman jagung serentak kuartal 1 untuk wilayah Polsek Leles, Polres Garut. Lahan yang sudah kita siapkan kurang lebih 2 hektar, tapi untuk Polsek diwajibkan cuma 1 hektar. Tahap pertama kita baru tanam serentak, kita kan masih ada beberapa tahap lagi. Nanti kita untuk proses penanaman sampai 2-3 hari ke depan. Penanaman dilakukan secara bertahap dan akan terus mendapat pengawasan hingga masa panen. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sementara di Sukabumi, upaya mendukung program ketahanan pangan, Polres Sukabumi memberikan bantuan bibit jagung dan pupuk untuk kelompok tani. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, Polres Sukabumi memberikan bantuan bibit dan pupuk untuk kelompok tani, serta penanaman jagung serentak yang dilaksanakan di lahan milik kelompok tani di Kampung Cikeong, Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan yang dilakukan oleh Kapolres Sukabumi, Dinas Pertanian, Bulog, unsur Forkopimcam, kelompok tani, dan masyarakat setempat. Penanaman dilakukan di atas lahan seluas 2 hektar sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada jagung nasional. Penanaman jagung ini mendukung kebutuhan pakan ternak sebagai ketahanan pangan nasional. Dengan program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan para petani. Penanaman jagung ini dilaksanakan secara serentak di 750 hektar yang digagas oleh Polda Jabar. Hari ini Polres Sukabumi bergabung dengan Polda Jawa Barat melaksanakan penanaman serentak kuartal 1 2026, penanaman jagung. Di mana di lahan ini, khususnya di Desa Cimanggu, penanam seluas 5 hektar. Realisasi yang kita tanam hari ini 2 hektar. Ya, kita berharap penanaman ini bisa berhasil dan sukses. Dan hari ini juga serentak di seluruh jajaran Polsek di Polres Sukabumi itu melakukan penanaman 32 hektar. Dari hasil penanaman di lahan seluas 2 hektar ini, diperkirakan hasil panen akan mencapai 9 hingga 10 ton jagung dengan pengelolaan oleh satu kelompok tani. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Di tengah himpitan ekonomi dan hidup yang serba terbatas, seorang guru ngaji di kota Bandung viral di media sosial. Denny Firmansyah, seorang guru ngaji yang tinggal di gang sempit kawasan Bojong Loa Kaler, tetap tulus mengajar puluhan anak tanpa dipungut biaya. Meski kerap menahan lapar bersama anak dan istrinya, ia tak pernah surut untuk mengajar Al-Quran. Udah makan? Belum. Belum makan? Alhamdulillah. Sekarang belum makan? Inilah potret kesederhanaan yang menyentuh hati netizen. Di sebuah ruang sempit di kawasan Abid, Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, Ustadz Denny Firmansyah dengan sabar membimbing satu persatu muridnya mengenal huruf hijaiyah. Tak ada tarif yang dipatok. Ustadz Denny memilih mengabdikan dirinya secara gratis agar anak-anak di lingkungannya tetap bisa mengaji. Di balik senyumnya saat mengajar, ia menyimpan perjuangan hidup yang sangat berat. Untuk menyambung hidup, pria ini harus bekerja serabutan, mulai dari memperbaiki atap bocor, mengecat rumah, hingga memasang kanopi. Namun penghasilan yang tak menentu seringkali membuatnya harus menahan lapar bersama istri dan anaknya. Bahkan ia sempat terusir dari kontrakannya karena tak mampu membayar sewa. Awalnya kegiatan mengaji ini menerapkan sistem infak seikhlasnya. Namun karena kondisi ekonomi warga sekitar yang juga sulit, Ustadz Denny akhirnya memutuskan untuk menggratiskannya. Baginya, urusan perut adalah nomor 2, yang utama adalah anak-anak tidak putus belajar agama. Bila saya mengajar ngaji, sambil saya harus dituntut mungkin untuk berikhtiar memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara apapun pekerjaannya, penghasilannya, karena penghasilan saya itu nggak tentu, karena nggak punya pekerjaan tetap. Kadangkala ada yang nyuruh
benerin apa itu ya yang bocor. Kadangkala ada yang suruh ngecat rumah. Meski hidup dalam kesulitan, Ustadz Denny tetap menyimpan asa. Ia bermimpi suatu saat nanti memiliki madrasah atau pesantren yang layak agar anak-anak di gang sempit ini bisa belajar dengan nyaman dan memiliki masa depan yang lebih baik. Abdurrahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, sentra kerajinan lilin di Kota Bandung mulai kebanjiran pesanan. Tingginya antusiasme konsumen, terutama untuk lilin berukuran besar, membuat para perajin kewalahan hingga terpaksa menolak sejumlah pesanan karena keterbatasan waktu pengerjaan. Pemilik sentra lilin meski tidak sepadat tahun lalu, namun lonjakan pesanan kali ini tetap membuatnya harus bekerja ekstra. Bahkan sejumlah pesanan terpaksa dibatalkan karena mepetnya waktu produksi dengan hari perayaan. Sejumlah pemesanan, ya masing-masing punya sebuah pemesanan ya kira-kira kita misalnya udah pesan ada 100 mungkin ada stok bisa dikeluarin lagi. Kan nggak begitu dikeluarin, nggak ada nama. Pasti ada namanya, dia harus nulis dulu nama siapa, alamatnya di mana, maupun di Jakarta maupun di Surabaya. Biasanya di sini dia telepon dari Jakarta, Surabaya, sediain nanti difoto nama-namanya. Nah, ini udah jadi lilinnya udah ada dipasang, ini namanya. Pasar lilin ini tidak hanya mencakup wilayah Bandung Raya, namun juga merambah hingga Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Andri Iskandar, Bandung, Jawa Barat. Super League Indonesia kian berkelas dengan masuknya deretan bintang dunia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Super League Indonesia kian berkelas. Masuknya deretan bintang dunia tak hanya mendongkrak nilai pasar kompetisi. Pemain dengan nilai pasar fantastis menjadi bukti ambisi besar klub meningkatkan kualitas teknis. Super League Indonesia terus berkembang. Pemain dengan nilai pasar fantastis kini tersebar di sejumlah tim pada kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Ini menjadi bukti sahih setiap klub ingin meningkatkan kualitas teknis. Lonjakan nilai pasar tak hanya dipicu kehadiran pemain naturalisasi yang memilih hijrah ke kompetisi domestik Indonesia. Kedatangan para pemain bintang juga menjadi salah satu pemicu. Gelandang Persib Bandung Tom Haye bertengger di daftar puncak pemain dengan nilai valuasi tertinggi saat ini. Sang dirijen lapangan tengah skuad Garuda memiliki nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Dengan skill di atas rata-rata, rasanya dengan nilai pasar tersebut cukup masuk akal. Terlebih, sang profesor juga menjadi andalan di lini tengah Maung Bandung. Di tangga kedua masih menjadi milik penggawa Maung Bandung. Laifin Kurzawa menempati posisi 2 dengan nilai pasar 13 miliar rupiah. Kehadiran mantan bintang PSG tentu akan menaikkan pamor Super League Indonesia. Tanya itu, mendaratnya pemain elit diharapkan membuat kompetisi domestik tanah air kian kompetitif di level Asia. Penggawa sang seteru abadi Persija Jakarta juga masuk dalam daftar. Rizky Ridho menjadi pemain dengan nilai pasar 11,30 miliar rupiah dan menempati posisi ketiga sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi di Super League. Dengan kemampuan dan etos kerjanya, tak heran bila Ridho kini menjadi pemain paling mahal di kompetisi domestik.
Meski Persib dan Persija menempatkan 3 pemainnya di daftar 3 besar, namun justru Bali United lah yang memiliki pemain paling banyak yang menempati daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi. Timen Gopel, Diego Campos, dan Tepe Yachida membuat Serdadu Tridatu memiliki kedalaman skuad pemain asing berlabel mahal. Masuknya pemain Borneo FC Mariano Peralta dalam daftar menunjukkan kekuatan finansial kian merata di klub papan atas kompetisi kasta tertinggi tanah air. Tak hanya menjadi ajang unjuk gigi, semoga pemain berlabel elit bisa memberikan pelajaran kepada pemain lokal untuk meningkatkan kemampuan. Indonesia telah mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Federasi Futsal Indonesia dikabarkan sudah menyerahkan dokumen penawaran kepada FIFA untuk bersaing menjadi negara penyelenggara perhelatan Piala Dunia Futsal 2028. Gelaran Piala Asia Futsal yang saat ini tengah berlangsung menjadi pembuktian Indonesia mampu menjadi tuan rumah di ajang internasional. Secara fasilitas, Indonesia memang layak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Indonesia Arena dan Stadion Indoor Velodrome yang saat ini menjadi venue dalam ajang Piala Asia Futsal cukup megah untuk dijadikan arena dalam perhelatan internasional. Selain itu, prestasi skuad Garuda Futsal di kancah internasional juga cukup membanggakan. Saat ini, armada asuhan Hector Suwoto menempati ranking 24 dunia. Sementara untuk di kawasan Asia, Muhammad Iqbal Iskandar dan kolega bertengger di tangga ke-6. Beralih ke turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2026, Indonesia tampil menggila di 16 besar. Sejumlah wakil berhasil amankan tiket menuju perempat final turnamen bulu tangkis level Super 300. Babak 16 besar Thailand Masters 2026 mempertemukan Alwi Farhan dan wakil Israel Daniel Dubovenko di Nimi Butter Stadium. Tanpa kesulitan berarti, sang juara Indonesia Masters 2026 melaju ke perempat final dengan kemenangan 21-14, 21-10. Zaki Ubaidillah juga susul Alwi ke 8 besar. Jumpa wakil Prancis Arnaud Merkel, Ubed melangkah mulus lewat kemenangan straight game 21-13, 21-18. Di sektor ganda putra, tanpa kesulitan berarti Indonesia mengirim 3 wakil ke perempat final. Leo Roli Karnando Bagas Maulana menjadi pembuka kemenangan usai kandaskan perlawanan tuan rumah Kadran Wadler dengan kemenangan 21-12, 21-11. Rian Ardianto Rahmat Hidayat menjadi pasangan selanjutnya yang melangkah mulus ke 8 besar. Rian Rahmat melenggang setelah menundukkan wakil Singapura dengan kemenangan mudah 21-13, 21-6. Kemenangan dari wakil tuan rumah juga diraih ganda putra Indonesia Raymond Indra Nikolaus Hwakin. Raymond Hwakin juga menang mudah dari Tanandon Kao Samang 21-8 dan 21-13. Pada nomor ganda putri, 2 wakil merah putih juga melaju ke babak selanjutnya. Pasangan Febri Trias menjadi wakil di perempat final. Harus menjalani perang saudara dengan ganda putri merah putih Aprilani. Febri Trias menang 2 game langsung, 21-11, 21-13. Pasangan Tiwi Fadia melengkapi ganda putri yang mentas di perempat final. Taklukan pasangan Hong Kong Fan Kan Yan, Yan Maoming, Tiwi Fadia lolos dengan kemenangan 21-12, 21-15. Ekonomi warga Karangligar Karawang lumpuh total. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Banjir yang merendam permukiman warga Desa Karangligar, Karawang sejak 2 pekan terakhir menyebabkan aktivitas perekonomian warga lumpuh. Selain merendam rumah, lokasi tempat usaha juga tidak luput dari banjir. Puluhan tempat usaha milik warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat ikut terdampak banjir. Hingga sudah 2 pekan, usaha warga di desa ini tidak jalan atau tutup karena banjir besar yang merendam rumah-rumah warga sekaligus lokasi usaha. Tempat usaha yang seharusnya menjadi sumber penghasilan kini beralih fungsi menjadi tempat pengungsian darurat. Bagi warga yang berprofesi sebagai pedagang dan buruh harian, kondisi ini adalah pukulan telak. Tanpa adanya pembeli dan akses jalan yang terputus, pendapatan mereka kini Rp0. Tak hanya pedagang, para petani pun hanya bisa terpaku melihat lahan mereka berubah menjadi lautan air coklat. Harta benda hingga cadangan logistik yang disimpan untuk beberapa bulan ke depan kini ikut rusak terendam lumpur banjir. Kalau perekonomian warga, kalau untuk karyawan mah masih punya penghasilan, tapi kalau untuk buruh harian, pedagang, lumpuh total, Pak. Kalau untuk banjir, soalnya sudah 13 hari sampai hari ini. 13 hari ya. Jadi tidak punya penghasilan sama sekali. Ya, banyak sih petani juga yang padinya terendam. Bahkan kemarin habis diambil belum dirontok, ternyata ke bawah air. Kini, harapan satu-satunya warga hanyalah pada distribusi bantuan makanan dari pemerintah maupun relawan. Mereka berharap ada solusi permanen dari pemerintah daerah agar banjir tahunan ini tidak terus-menerus mematikan sumber penghidupan mereka. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Suasana posko pengungsian di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mendadak berubah ceria. Tawa anak-anak korban longsor pecah bersahutan saat sejumlah badut hadir memberikan hiburan dan permainan. Aksi ini menjadi bagian dari upaya trauma healing untuk menghapus ingatan pahit para pengungsi cilik pasca musibah longsor yang menghancurkan rumah mereka. Beban trauma yang mendera beberapa hari perlahan mulai terangkat dari wajah anak-anak korban terdampak longsor di Desa Pasir Langu. Kantor desa yang biasa diselingi isak tangis kini berganti dengan riuh rendah tawa para pengungsi cilik. Tingkah lucu para badut yang tergabung dalam perkumpulan badut Jawa Barat ini berhasil mencairkan suasana. Dengan sapaan hangat dan musik yang ceria, mereka mengajak anak-anak bermain dan melupakan sejenak kondisi darurat di posko pengungsian. Perwakilan Perkumpulan Badut Jawa Barat Arif Rahman menyebutkan kegiatan ini adalah bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi psikologis anak-anak. Bagi mereka, senyum anak-anak adalah obat terbaik di tengah situasi bencana. Seperti permainan kayak bernyanyi-nyanyi, terus berdoa dan lainnya, seperti itu. Kan ada penampilan sulap juga nih. Ya, penampilan sulap dan juga ada joget-joget tadi bersama teman-teman dan bernyanyi-nyanyi ria supaya mereka menghilangkan rasa ketakutan yang sangat mendalam di bencana longsor ini. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang khusus untuk melupakan rasa takut yang mereka alami sejak bencana terjadi. Dengan adanya perdampingan psikologis melalui metode hiburan ini, diharapkan anak-anak dapat kembali pulih dan memiliki semangat untuk menatap masa depan usai masa tanggap darurat berakhir. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Palang Merah Indonesia bersama Palang Merah Jepang terus menguatkan kesiapsiagaan bencana melalui program School and Community Resilience yang digelar di sejumlah desa dan sekolah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Program ini menjadi langkah nyata PMI dalam membangun ketangguhan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana terus dilakukan Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi bersama Palang Merah Jepang.
Salah satunya melalui penguatan kesiapsiagaan bencana dalam program School and Community Resilience yang digelar di sejumlah desa dan sekolah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelatihan dilaksanakan di 3 desa, yakni Desa Cidadap, Desa Cisolok, dan Desa Cikahuripan. Sementara di sektor pendidikan, kegiatan ini melibatkan para siswa dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pelatihan difokuskan pada manajemen tanggap darurat bencana yang melibatkan unsur pemerintah desa, anggota siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT, serta tokoh masyarakat setempat. Pelatihan bertujuan agar desa memiliki tim yang tangguh dan siap merespon kondisi darurat sebelum bantuan dari pihak luar tiba. Di desa kita ada kegiatan yang kita sebut pelatihan manajemen tanggap darurat bencana yang melibatkan seluruh anggota SIBAT, kemudian unsur-unsur desa, seperti misalnya anggota pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan seterusnya. Harapannya kemudian desa memiliki tim yang tangguh untuk menghadapi situasi-situasi yang menimbulkan tanggap darurat sebelum datangnya bantuan dari pihak luar. Melalui kolaborasi PMI dan Pelang Merah Jepang ini, diharapkan tercipta sekolah dan desa yang lebih siap, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Polda Jawa Barat membongkar sindikat perdagangan satwa dilindungi jenis elang di wilayah Kabupaten Indramayu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 14 ekor elang dari rumah tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat membongkar praktik perdagangan satwa dilindungi jenis elang di wilayah Kabupaten Indramayu. Dalam pengungkapan yang dilakukan sepekan terakhir ini, polisi menyita 14 ekor elang dari rumah pelaku. Pengungkapan perdagangan satwa jenis elang ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas jual beli satwa dilindungi di daerah itu. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menangkap seorang pria berinisial MA bersama belasan elang yang disimpan secara ilegal. Kami datang ke lokasi dan mengamankan di TKP bahwa terdapat ada 14 satwa, yaitu 14 ekor burung jenis elang yang merupakan satwa yang dilindungi. Dan kemudian kami melihat di situ bahwa dalam kondisi pada saat hewan tersebut dipelihara dalam kondisi yang tidak layak, dalam kondisi yang tidak higienis. Untuk keselamatan satwa ini, seluruh elang ini nantinya akan diserahkan ke pusat konservasi di Lampung untuk menjalani proses rehabilitasi. Sementara itu, untuk tersangka akan dijerat pasal 40 ayat 1 Undang-Undang RI tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.